sedikit introduksi. Jadi memang benar, salah satu concern saya, kebetulan saya background-nya di bidang hukum, ya supaya orang itu memiliki jaminan kepastian, khususnya calon-calon, eh, orang-orang berkeluarga ini memiliki kepastian, jaminan, tahu hukum-hukumnya sehingga nanti lebih nyaman dan happy ketika berjalan di eh, hidup pernikahan. Karena saya penganut lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, dalam rangka membangun sebuah hidup berumah tangga, dari panggilan berkeluarga, dibutuhkan yang namanya eh, sebuah kepastian hukum. Kepastian hukum ini tumbuh atau muncul ketika orang itu mengenal dengan tepat apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban itu eh, terdapat di dalam kitab hukum kanonik. Semuanya sudah dijelaskan. Di dalam kitab hukum kanonik itu adalah kitab hukumnya kita semua, kitab hukumnya semua orang Katolik, dan kita adanya tunduk karena dari Roma sampai ke Indonesia ke seluruh penjuru bumi itu sama semua, jadi menganut hal yang sama. Bisa saya share screen ya, Mary ya? Iya, bisa mau. Bisa kah? Bisa. Coba dulu. Apakah bisa tampak? Iya, Romo. Jelas. Sudah ya. Heeh. Oke. Oh ya, benar. Oke. Nah, apakah panggilan hidupku? Ini pertanyaan pokoknya dulu. Jadi, saya andaikan yang mengikuti atau yang kepo itu adalah orang yang terpanggil untuk yang pertama. Jadi, yang nomor Recording in 2, progress. yang nomor 3, nomor 4, imamah, membiara dan single life, kita close dulu. Kita fokusnya yang bidang berkeluarga, karena kalau dicampur-campur itu menjadi nggak fokus. Membiara bye-bye dulu, single life itu juga panggilan. Jadi ada 4 panggilan di dalam, eh, 4 panggilan utama dalam gereja Katolik. Nah, diandekan ini semuanya dalam konteks berkeluarga. Oke. Nah, dalam mempersiapkan itu memang perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik. Sudah diatur saja dengan jelas, malah cukup sering juga terjadi konflik atau masalah. Ini saya cuma pasang cuplikan-cuplikan supaya termotivasi bagi yang ingin merit. Saya itu senang ikut mempersiapkan sejak awal, tahu jatuh bangunnya calon sejak pacaran, sejak sekolah barangkali, kemudian melangkah tiba-tiba kemudian Romo kami minta waktunya, iya gimana kami. Nah, menemani orang-orang muda bagi saya memberikan sebuah energi bahwa wah, ternyata indah sekali ini mempersiapkan ini. Dan mereka keputusannya panjang loh untuk kadang ada cuma 5-6 bulan tapi kemudian memutuskan untuk seumur hidup. Wow, itu keputusan besar itu, maka perlu ditemani. Nah, di dalam gereja, setiap kali kita misa barangkali, itu akan ada pengumuman oleh komentator paroki yang mengatakan bagi mereka yang mengetahui halangan perkawinan, wajib melaporkan kepada Romo paroki. Nah, ini dasarnya dulu. Ini obrolan awalnya dulu. Kita kerap mendengar kata-kata ini atau barangkali di antara kita ada yang menjadi komentator atau lektor, pasti pernah kenal dengan kata-kata ini. Pertanyaannya, lah terus halangannya apa gitu loh. Nah, ini yang kita gali malam ini. Jadi ini temanya pengajaran ya, bukan untuk menjadi bahan perdebatan atau apa ya, karena ini template-nya sudah seperti ini. Nah, nanti kalau ada contoh atau kasus-kasus, harapannya bisa kita kembangkan lagi supaya makin jelas. Saya hanya narasi secara umum. Nanti ada contoh sedikit-sedikit. Ada dibagi dua besar. Satu, halangan dari hukum-hukum ilahi. Satunya dari halangan dari hukum-hukum gerejawi. Yang
hukum-hukum ilahi itu artinya bersifat kodrati memang karena berkaitan dengan sifat pernikahan itu sendiri. Contohnya impotensi. Contohnya lain, sudah menikah sebelumnya, itu pasti terhalang. Kemudian hubungan darah, garis lurus, misalkan cucu mau menikahi neneknya. Nah, itu kan secara kodrati saja sudah nggak bisa dinikahkan macam itu. Yang nomor dua itu istilahnya menikahi orang yang sudah menikah. Ini yang atau yang sudah bercerai lalu menikah lagi. Ini yang debatable dan kerap menjadi konflik problem di banyak tempat. Bahkan kalau mau dicek ya, salah satu sejarah besar perpisahan gereja karena pembelaan atas kanon ini, di mana Raja Inggris misalkan King Henry VIII itu ingin menceraikan lalu menikah lagi izin ke Paus untuk ya menikah lagi tidak diberi, maka dia membuat aliran gereja sendiri Anglikan di mana dia adalah pimpinannya. Nah, ini dalil-dalil ini besar implikasinya. Atau yang hukum gerejawi tadi. Ada banyak sebenarnya, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Ada umur, beda agama, tabisan, kaul, penculikan, kriminal, hubungan darah, hubungan semenda, hubungan pelayanan publik, pertalian hukum, dan seterusnya. Nah, karena kita mengikuti sebuah kanon, kanon itu ya hukum ya, kumpulan dari hukum-hukum canon law, Codex Iuris Canonici 1983 diketok, dipublikasikan untuk menggantikan yang tahun 1917. Dikatakan bahwa halangan yang menggagalkan membuat seseorang tidak mampu untuk menikah secara sah. Jadi pada prinsipnya semua orang itu boleh menikah sejauh tidak ada halangannya, nah, semacam itu. Supaya orang tahu halangannya apa saja, maka salah satu fungsi dari pengajaran hari ini untuk mengarah ke sana. Maka begitu ada tabrakan atau halangan ini, nah, itu kita sebagai umat beriman, kalau tahu ini, sebenarnya punya kewajiban. Barang siapa mengetahui sendiri, entah langsung, tidak langsung, dan disertai bukti bahwa ada sebuah halangan, nah dia punya kewajiban moral untuk lapor ke romo parokinya. Nah, saya jelaskan satu-satu nanti. Halangan ini ada yang tidak bisa didispensasi, yaitu yang hulu halangan ilahi tadi loh, dari hukum kodrat. Misalkan menikahi buyutnya, buyut ingin menikahi kakek buyutnya atau nenek buyutnya, ini kan nggak bisa, mau pakai ilmu apapun juga nggak bisa. Nah, macam itu. Sedangkan halangan yang bersumber dari hukum gerejawi bisa didispensasi. Oleh siapa? Oleh otoritas. Ya, secara tegasnya ya oleh uskup lah. Dan pembantu-pembantunya. Romo tidak bisa memberi dispensasi. Semua romo itu kan dia membantu uskup. Maka ketika ada hal-hal tertentu semacam ini, dia tidak bisa memutuskan sendiri, dia harus naik ke atasnya, misalkan ke vikaris episkopal dan seterusnya, atau ke vikaris jenderal, atau ke bapak uskup, tergantung itu keuskupan kan lain-lain strukturnya. Kita pelan-pelan kenal dengan ini. Nah, sebenarnya kenapa toh kok ada ajaran seperti ini? Di balik sebuah hukum itu ada yang namanya nilai. Jadi semua aturan hukum itu bukan karena pengen mempersulit hidup orang, tetapi ada kepentingan yang mau dibela, kepentingan yang mau dijaga. Apakah kepentingan itu? Yaitu melindungi nilai. Misalkan halangan ikatan perkawinan, ya ini mau melindungi nilai kesetiaan, nilai monogami. Atau kenapa kok klerus diakon ke atas tidak boleh menikah, kalau menikah tidak sah, ya karena ada nilai imamat itu berharga, maka ingin dibela. Kehidupan loh, mau tujuan baik kok harus membunuh atau menculik, nah itu kan berarti orang nggak menghargai kehidupan. Karena di beberapa tempat suku ada perkawinan dengan penculian loh, yang putri diculik kemudian dibawa ke tempat pria, ya sudah dinikahkan. Nah, itu kan hal-hal semacam itu tidak
pro gereja karena kan menabrak nilai-nilai tertentu. Yang lain, nilai integritas. Nilai integritas ya keutuhan, kesatuan pengajaran ini. Misalkan hubungan darah dengan saudaranya, dengan tantenya dinikahi, atau adopsi, anak saudara adopsi malah dinikahi, ya kan? Jadi campur aduk. Oke, kita tadi ada dua jenis. Yang pertama dulu jenisnya nikah halangan nikah kodrati itu em, umur ya. Kalau belum, ini gereja memakai angka ini karena angka minimal ya. Kalau laki-laki belum 16, perempuan belum 14, tidak boleh menikah. Ini angka minimal, jangan dipahami, wah saya 17 berarti boleh. Bukan gitu cara berpikirnya, tetapi angka yang diambil dari angka sangat-sangat minimal. Memang dalam fase berikutnya disesuaikan seturut hukum sipil. Misalkan Indonesia menyatakan tahun 2019 lewat undang-undang ini perubahan merevisi pria dan wanita minimal 19 tahun. Memang tujuannya adalah memberikan nilai ini tuh butuh kematangan psikis, biologis, dan tanggung jawabnya besar gitu loh. Plus juga pada masa lalu kan memang banyak perkawinan paksa. Anak belum tahu apa-apa, misalkan perempuan sudah bisa ada tanda-tanda menstruasi, ya sudah dinikahkan. Misalkan di sebuah daerah terpencil atau daerah tersembunyi, ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah apa, ya dinikahkan gitu. Ini masih terjadi juga. Nah, gereja ingin melindungi martabat orang, bahwa sesuatu yang baik itu harus dipersiap. Saya pernah menikahkan anak berumur, bukan anak ya. Kalau di bawah 18 tahun itu masih anak. Ini mahasiswi 19 tahun. Uh, Kejadiannya ya karena ada sesuatu yang uh, membuat dia harus menikah, kemudian ya sudah. Yang repot adalah berurusan dengan orang tuanya. Orang tuanya menyatakan, saya tidak setuju anak saya menikah. Waduh, berat tuh saya. Ya akhirnya ujung-ujungnya tetap ya harus dinikahkan karena ada uh, hamil duluan. Nah, nanti kalau sudah ketemu di lapangan atau saya beri contoh-contoh itu, wah makin panas itu. Nah, yang sangat penting adalah kalau berjumpa dengan orang-orang yang menyatakan ya sudah saya sudah bisa kok, ya udah merit aja. Hidup tidak semudah itu, Ferguson. Ada hal yang harus dipersiapkan. Faktanya, menurut penelitian, 1 dari 7 anak perempuan di Indonesia itu menikah di bawah 18 tahun. Beberapa orang tua pun dengan alasan apapun, entah agama atau ekonomi atau apa saya tidak tahu, memberikan izin atau menyuruh anaknya, ya sudah kamu nikah saja, dititipkan atau diberikan ke orang tertentu. Ini melanggar hak-hak anak. Ingat, hak-hak anak itu sangat dilindungi sekarang. Hak anak misalkan tumbuh, berkembang, bermain macam itu, hak itu direnggut ketika orang sudah berumah tangga. Bayangkan 17 tahun. Nah, Kak, tapi ini jangan dipikir, wah ini kan konsep sekarang. Wah, berarti yang terjadi di kitab suci itu melanggar semua. Cara pikirnya nggak mundur kayak gitu. Kalau dicek di literatur dan kitab sejarah bahkan, ya di Israel segala ya pernikahan ya muda 15 tahun, ada yang 14 tahun dan seterusnya. Tapi kan nggak gitu cara mikirnya. Di negara itu ada formulir N5 untuk calon pengantin yang menikah itu harus izin orang tua. Nah, tapi sepertinya yang Katolik nggak ngisi beberapa. Impotensi. Kenapa impotensi ini kok dilarang? Impotensi ini harus dipahami dulu definisinya. Impotensi itu eh, halangan yang bersifat tetap, entah pria atau wanita, entah mutlak atau relatif, yang membuat perkawinan tidak sah. Contoh dari impotensi adalah ketidakmampuan. Ini dewasa semua ya. Misalkan pria melakukan ejakulasi atau ereksi. Nah, itu disebut dengan impotensi. Tidak sama dengan steril. Steril dalam terminologi kesehatan artinya ya
ya dia punya poten, tetapi dia steril gitu loh. Lain ya. Sterilitas berarti tidak memiliki kesuburan gitu. Tapi perkara terjadi sebuah penetrasi terjadi atau kalau di prasyarat di pihak perempuan sebenarnya sangat simpel dari sisi ini. Impotensi artinya ya memiliki uh, misfi, ya itu sudah selesai. Apa namanya kok memiliki ini berarti syaratnya man gitu. Sesimpel itu. Nah, impotensi ini biasanya merujuk ke yang bidang ke pria sih. Kalau yang perempuan jarang disebut. Meskipun demikian, ada kasus-kasus banyak. Saya itu punya teman, dia kategorinya dia tidak impotensi, tetapi ternyata dia memiliki vaginismus, yaitu ketidakmampuan untuk ya elastisitas dan seterusnya. Apakah itu menggagalkan? Tidak, karena itu bukan impotensi, yaitu memang karena sebuah penyakit tertentu ya, bukan psikis juga. Eh, Kelenturan gitu. Ya, ternyata macam-macam. Teman-teman yang punya background kedokteran bisa cerita sangat banyak soal ini. Saya bukan orang kedokteran, saya hanya membantu untuk meletakkan ini dalam koridor hukum bahwa sterilitas, misalkan seseorang tidak punya keturunan itu tidak menggagalkan gitu. Kan cukup banyak orang nggak punya keturunan. Nah, tapi bukan berarti itu menggagalkan. Ya, ya sudah, nggak punya keturunan, ya sudah. Sterilitas itu. Akan lain cerita dengan orang yang poten, mampu, tetapi memilih tidak berketurunan. Itu namanya child free. Sengaja tidak mau berketurunan. Itu tema yang sebelum-sebelumnya sudah sangat jelas dibahas. Saya ada seminar soal itu dulu. Bagaimana kaitannya misalkan dengan tubektomi atau vasektomi, Romo? Perkembangan kedokteran mulai terbuka terhadap ini dan untuk alasan-alasan tertentu, misalkan seorang bapak atau seorang ibu di usia tertentu sudah menikah, oh Pak ada saluran yang rusak harus dipotong, ada vasektomi atau tubektomi. Ya itu tidak termasuk halangan perkawinan. Misalkan terjadinya sesudah perkawinan ya. Karena kan itu kondisinya darurat medis, jadi lain. Semoga saya cukup jelas ya. Ini karena campur-campur ada hukum, ada medis, ada sosial. Nah ini ya kayak gini nih. Yang lain, halangan banyak sekali, termasuk halangan ikatan perkawinan. Tidak sah kalau ada orang terikat perkawinan, mau mencoba menikah, meskipun perkawinan itu belum konsumatum. Meskipun baru nikah, em, tapi belum ada malam pertama katakanlah, baru cuma nikah kemudian ingin menikah lagi. Nah, tetap saja nggak bisa karena yang dihitung adalah janji hari. Nah, ikatan ini intinya begini. Karena gereja menghargai satu kudus tunggal ya, satu tak terceraikan, mogam dan tak terceraikan, maka yang sudah menikah sebelumnya itu tidak bisa menikah. Nah, ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, misalnya loh itu kok bisa nikah lagi Romo? Loh kok itu ada pemberkatan nikah lagi Romo? Nah itu lain soal. Kemungkinan sudah ada anulasi. Kemungkinan kedua itu nikah di gereja tapi efek sipil. Itu di depan vikat atau vikjen secara khusus. Rumusnya lain. Jadi intinya adalah martabat perkawinan itu sangat dilindungi sehingga entah menikah dengan cara apapun dia terhalang untuk menikah di gereja. Misalkan ada atau bisa, yaitu berarti sudah ada pemutusan. Tanpa ada itu berarti nggak bisa. Di halangan nikah gerejawi itu mulai macam-macam. Contohnya, tadi disebut ada 10 ya. Banyak sekali. Kanonnya pun sudah lain. 1086, 1088. Nah, jadi dinyatakan perkawinan antara dua orang, satu dibaptis di Katolik, sedangkan yang lain nggak dibaptis, tidak sah. Ini sebenarnya mau mengatakan apa? Ada dua jenis perkawinan. Satu, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang sesama baptis. Nah, kalau nggak baptis itu gimana? Kak ada ini namanya.
supaya menjadi tidak sah, supaya menjadi sah dibutuhkan yang namanya dispensasi. Perkawinan beda agama disebut disparitas kultus, perkawinan beda gereja disebut mixta religio. Jadi kalau di undang-undang gereja Katolik itu perkawinan campur itu istilahnya perkawinan beda gereja dan beda agama. Tapi kalau kita ngomong perkawinan campur di undang-undang negara UU 174 itu berarti perkawinan beda warga negara, misalkan Indonesia dengan Australia. Nah, untuk campur beda gereja dibutuhkan izin namanya. Untuk beda agama dibutuhkan dispensasi. Bedanya apa? Em, izin itu sifatnya ya sebenarnya dilarang, tetapi dia kemudian diberi eh, diperbolehkan. Kemudian kalau dispensasi itu pelonggaran sejauh tercukupi syarat-syarat ini. Syaratnya apa? Ada pernyataan. Barangkali ada yang belum pernah melihat ya. Karena ini melihatnya kalau sudah nikah. Kalau sudah mau menikah ada sebuah statement janji seperti ini. Saya saya ulangi. Saya akan menikah dengan ini setelah mendapat dispensasi beda agama, menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman, memberikan janji yang jujur, saya akan berbuat segala sesuatu sekuat tenaga agar anak saya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Semoga Allah membantu saya. Nah, ini bagi yang sedang galau, bagi yang sedang bingung, ini memberikan jaminan kepastian bahwa entah kamu background agamanya apa, tapi sama-sama ada pernyataan ini. Nah, yang berjanji adalah yang Katolik, yang tidak Katolik atau tidak baptis, itu mengetahui, tapi sama-sama tanda tangan. Fungsinya apa? Supaya pewarisan iman terjadi, supaya anak yang lahir nanti sudah yakin bahwa dia akan menjadi pengikut Kristus. Macam itu. Loh, misalkan dong, dalam perjalanan, lo anak saya nanti umur 17 pindah jadi Konghucu. Lah, apakah perkawinan saya gagal? Ya nggak gitu konsepnya. Perkawinannya tetap sah, tetapi eh, ya kan yang penting sudah berusaha sekuat tenaga mendidik seturut agama Katolik. Soal anak nanti mikir milih apa, bisa dikatakan yaitu kan perkembangan orang atau kemudian yang lain. Problem bukan terjadi di gereja, problem terjadi di mana? Di capil. Lo kok tahu Romo? Lah saya main nanya ke catatan sipil. Di catatan sipil itu coba dicek di mana itu? Nah ini, nomor 10. Ini di tempat saya ini. Capil tempat saya mengatakan begini. Agama calon suami istri di KK N1 N4 itu surat di Capil harus sama. Iya, ini delik yang sering terjadi, yaitu bahwa urusan gereja beres nih, tetapi urusan sipilnya, oh ternyata, ternyata urusan sipilnya nomor 10 kakaknya harus sama, agamanya ganti KTP, ganti ini. Nah, itu urusan bagi saya ya, itu urusan sepele minor yang penting sudah diberkati. Yang lain-lain kayak gini bisa lah diatur lah. Itu tips dari saya loh. Romo lain saya nggak tahu karena saya itu kadang suka mencari tips-tips dan triknya. Yang penting diberesin dulu. Soal kayak gini tuh bisa dibantu sekretariat paroki. Meskipun saya bulan Juli lalu itu ngurusi kayak gini. Wah, kasihan dia dilempar-lempar harus ke KUA dulu. Ini Muslim dengan Katolik, nikah di Katolik. Nggak masalah di gereja. Kemudian dia ke KUA. Pak, ini begini, nggak bisa. Saya begini, nggak bisa ke gereja. Oh, dilempar lagi ke Capil. Oh, nggak bisa Mas, begini. Kasihan. Jadi karena alasan harus sama di KK dan N1, N2 dan KTP, dia terlempar-lempar. Kasihan ini. Itulah welcome to Indonesia, di mana kesamaan agama harus menjadi
eh, unsur yang paling berat di eh, capil gitu. Nah, kalau capilnya yang model lama itu biasa. Nah, ide bagus, ide bagus. Kabar bagus adalah tahun ini di Surabaya dan di Jakarta ada dua hakim yang sudah mengetok palu boleh nikah beda agama. Jadi syaratnya beda boleh. Asalkan dilakukan seturut agama salah satu ya ditundukkan ke namanya penundukan hukum ke salah satu agama. Itu bisa kok ternyata. Cuman memang harus sidang. Beberapa capil, bahkan beberapa kelurahan, serta-merta menolak. Nah, ini saya ulangi. Halangan itu bukan di pihak sekretariat gereja, tapi di ya pemerintahan gitu. Oh, ini saya nggak provokatif loh, ini saya kenyataan. Oke, sampai mana tadi? Halangan nikah tahbisan. Nah, yang namanya tahbisan itu kan khususan seseorang menjadi milik Allah, reserve untuk menjadi eh, golongan klerus ya. Maka tahbisan suci itu konsekuensinya mencoretkan diri, mencoretkan diri, menghalangi dari terjadinya sakramen perkawinan. Loh kok itu ada romo yang sudah menikah? Ya kemungkinannya dua. Satu nekat, berarti di gereja lain. Dua, sudah dapat surat namanya laisasi, yaitu pengawaman menjadi awam kembali. Apakah bisa? Ya bisa, tergantung pausnya. Kalau pausnya sudah tanda tangan ya silakan. Apakah boleh komuni? Tergantung. Kalau laisasinya sudah turun kan dia menjadi awam kembali. Itu boleh. Apakah dia bisa hidup baik? Dia kan sudah menjadi imam, dia sudah melukai umat Tuhan. Itu pertanyaan duniawi. Saya ulangi, itu, itu pertanyaan duniawi. Kalau dengan hidupnya sekarang sebagai seorang bapak berkeluarga, bisa menunjukkan kesetiaan, happy, ya di situ dia sudah mewartakan perkawinan Katolik secara tepat gitu loh. Perkara dia gagal, ya oke itu kegagalan dari sisi mungkin prestise atau golongan jabatan gerejawi dan seterusnya. Tetapi tidak menjadi em, menghalang untuk menjadi manusia Kristiani yang lebih baik karena banyak yang jadi baik juga sesudah ini ya daripada kan. Nah, tapi ya tingkat eh, konfliknya tinggi. Saya itu kenal beberapa orang. Kenapa tinggi? Karena biasa hidup di biara, kemudian pindah itu transfer pikiran ini susah menyambungkan. Oke, yang lain. Halangan nikah kaul kekal publik. Masih terlihat ya, Mary ya? Apa Maria? Slide-nya. Oke. Eh, kaul kekal ini berarti biarawan-biarawati tidak boleh. Karena kaul kekal bersifat publik. Em, saya dapat berita minggu ini pemenangnya Italian Got Talent, Suster Suar Christina keluar dari biara. Pemenang Italian Got Talent. Ya, semoga hidup gembira. Nah, kenapa Suster Budervater dilarang menikah, artinya terhalang? Ya, karena tadi sudah dikhususkan reservasi untuk Allah. Bagaimana kok mereka ada yang boleh? Berarti sudah dapat surat namanya, ya gampanglah, pembebasan dari kaul. Gitu. Selama suratnya belum muncul, ya terhalang. Gitu. Apakah boleh? Saya tak jadi suster dulu, kaul dulu, lalu nikah lagi. Yaitu hak masing-masing, tapi mosok mau cari pengalaman aneh-aneh. Ini juga agak berat. Halangan nikah penculikan antara laki-laki perempuan, kemudian salah satunya diculik, lalu dinikahi nih. Nah, udah, kamu nikah ya, ya udah nikah. Di sana tidak terjadi kebebasan. Nah, ini yang menjadi problem atau soal. Yang lain, pembunuhan. Ini kayak kasus-kasus di film-film Netflix ya, atau film-film kriminal. Tidak sah kalau misalkan orang membunuh
salah seorang pasangan lalu menjadi janda atau duda, dengan demikian kan kalau janda atau duda karena kematian kan bebas, bisa nikah, ya udah dinikahi saja. Memang jarang terjadi, tetapi pada masa-masa abad-abad yang lampau itu ya tentu terjadi ya macam ini. Saya tidak tahu apakah di Indonesia pernah terjadi, saya belum pernah menghadapi. Tetapi ini hanya sebagai kasana hukum bahwa tidak sah. Nah, kalau kita tahu bahwa oh ini dulu mereka kerjasama, si istrinya meracun suaminya karena si istri ini pengen nikah sama teman SMP-nya itu. Nah, ini jelas ini dia dulu pernah bilang. Nah, ketika bisa dibuktikan dan kita tahu itu memang pembunuhan, maka kita punya kewajiban untuk lapor itu pembunuhan gitu loh. Halangan nikah hubungan darah. Tidak sah semua perkawinan hubungan yang punya hubungan garis keturunan ke atas ke bawah yang sah maupun yang natural. Ini hubungan nikah dalam garis keturunan menyamping perkawinan tidak sah sampai tingkat keempat. Menyamping itu artinya ya dari anak ke orang tua ke kakek nenek, nah, kakek nenek ke om tante. Nah, itu dihitung berarti satu, dua, tiga. Nah, itu masih tiga. Lalu ke sepupu, nah, itu empat. Sepupu itu empat. Saya ketemu pertanyaan menarik dari teman kita suku lain di Sumatera. Romo, bagaimana ketika jodoh saya ini atau pasangan saya ini ternyata adalah sepupu saya dan menurut marga kami atau suku kami ini adalah jodoh yang tepat. Nah, sejauh tidak menjadi problem di keluarga atau ketika ini ada sebuah dispensasi, kan ada surat dispensasinya dari gereja. Dan gereja menyatakan dengan pertimbangan ini maka boleh, tidak ada masalah. Tapi sejauh itu membawa problem daripada manfaat, nah sebaiknya jangan. Karena kan ada tiga pertimbangan. Satu, secara moral, melindungi kepentingan keluarga supaya terjaga kemurniannya. Jadi tetap keluarga itu loh, nggak simpang siur itu loh manggilnya. Uh, Tante, Om, AI gitu atau siapa, Bude, Ngkong, manggilnya kan jadi acak adut kalau keluarganya campur-campur. Dua, secara fisik untuk keturunan yang sehat itu sudah ada teori dari Mendel. Mendel itu kalau nggak salah seorang Romo juga, Agustinian, Belgia. Nah, ngomong soal potensi terjadinya penyakit yang lain secara sosial supaya cinta kasihnya tidak eksklusif. Nah, enggak. Itu saja. Nah, saya agak cepat saja. Hubungan nikah semenda itu nikah karena jadi dilarang menikah dalam hubungan semenda. Semenda artinya terjadi karena perkawinan, pertalian keluarga karena perkawinan. Misalkan eh, mertua, anak tirinya, atau iparnya, macam itu. Atau kelayakan publik itu misalkan ada hidup bareng nih di sebuah tempat nih, kemudian ya belum nikah nih, tapi kemudian pengen nikah sudah lama nih kumpul-kumpul kebo macam itulah. Nah itu juga bisa menggagalkan. Ada A dan B hidup sebagai suami istri nggak sah, lalu dalam A dan B terdapat relasi yang muncul, nah kemudian mereka uh, pengen nikah. Nah itu bisa, karena kategorinya dosa kan. Adopsi ini juga nggak bisa, misalkan tidak dapat menikah satu sama lain dengan mereka yang memiliki pertalian hukum timbul dari adopsi garis lurus dan menyamping tingkat kedua. Em, saya menikahi dengan saudara adopsi saya. Nah, saudara adopsi saya, misalnya orang tua saya mengangkat anak satu, lah itu kan kategorinya sebagai dianggap saudara kandung karena pangkalnya dianggap sama orang tua atau macam itulah sejenis ini. Atau orang tua ingin menikahi anak adopsinya, siapa tahu itu juga nggak bisa. Adopsi itu punya pertalian hukum yang dilindungi dan gereja ingin melindungi itu juga. Oke, saya ingin tips-tipsnya saja supaya lebih ringan.
Romo, gimana supaya OMK ini, anak-anak muda gereja ini bisa semangat? Kok tadi banyak problem atau masalah ya? Saya itu punya tipsnya. Satu, sejak awal melibatkan Allah dalam hubungan. Kalau ada jodoh nih, atau calon, atau gebetan, tapi kok menjauhkan diri dari Allah, udah nggak usah sembahyang, nggak usah doa, nggak usah misa aja, kita malas-malasan aja gitu. Nah itu berarti sudah niatnya jelek. Dua, sejak awal kenali hukum sipil dan beda agama. Itulah fungsinya ikut seminar ICCM hari ini. PHP, perkara halangan perkawinan. Ya, semoga perkara saja, jangan jadi prahara ya, berat. Kenali risiko perkawinan beda agama. Ya sebenarnya yang paling banyak ditanya pasti soal ini sih, halangan beda agama. Tapi tahu risikonya dulu. Tiga, bergaul dengan siapa saja sebanyak mungkin, tetapi soal nikah itu panggilan ilahi. Usahakan sepadan. Namanya saja pasangan, kalau nggak pas cuma jadi angan-angan. Empat, berkomitmen tidak melanggar 10 perintah Allah. Pokoknya cari jodoh itu standarnya ya tidak harus bisa membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, atau menyembuhkan orang buta dan seterusnya. Itu nikah spek Nabi, tetapi minimal sepadan gitu loh. Beriman dan bercuan kalau saya. Mapan, lalu iman, lalu ya itu tadi aman, berkomitmen. Yang lain, kenali keluarganya, bibit bobot bebet, tidak ada nikah bergaransi. Supaya tahu, jangan-jangan keluarganya toxic family, toxic parenting. Lah nanti menyembuhkan toxic parenting itu lama sekali, itu udah tema khusus melelahkan. Ada loh orang cocok dengan pasangannya, tapi nggak cocok sama uh, mertuanya. Akhirnya terjadi perang keluar. Bahkan um, milih saya atau orang tuamu, itu sering saya mendampingi keluarga macam itu. Berarti ada pertanyaan apa? Bibit bobot bobot. Yang terakhir, menikah itu adalah untuk hidup, bukan gaya hidup. Kalau menikah hanya untuk gaya hidup, itu siap-siap untuk nah, ya siap-siap jungkir balik itu tadi. Oke, cinta itu boleh, bucin jangan. Karena bucin namanya bucin. Karena cinta. Nggak asik. Saya akhiri di sini, saya kembalikan ke moderator. Silahkan untuk ngobrol-ngobrol. Thanks for your attention. Ini sharing-sharing saja. Kalau ada diskusi saya senang. Kalau tanya jangan susah-susah. Hidup saya sudah susah. Iya. Thank you. Iya, terima kasih.